Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini masih diberikan kesempatan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah, mungkin qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an, zikir pagi. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keseharian kita, dalam seluruh kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini dalam hitungan saya sudah masuk hari ke-24 pasca wafatnya ayahanda saya, almarhum Bapak Jaiman, yang merupakan salah seorang pendiri Masjid Al-Ikhlas Gemolong, Sragen. Saya banyak mengambil pelajaran dari wafatnya Bapak ini. Beliau dalam usia yang sudah sepuh, sudah 78 tahun 7 bulan, kemudian sempat terpapar COVID-19 sehingga harus mengalami isolasi, tepatnya 22 hari isolasi, baik itu di rumah maupun di rumah sakit ya. 8 hari pertama di rumah setelah dinyatakan positif antigennya, kita berusaha untuk tetap di rumah isoman selama 8 hari, tapi kemudian pada hari ke-8 mengalami kondisi pernafasannya agak turun saturasinya, sehingga kami memutuskan untuk dirawat di rumah sakit. 12 hari di rumah sakit, beliau masuk ke UGD, kemudian masuk ke bangsal COVID-19 selama 12 hari. Dan selain itu pula ya kami berusaha untuk tetap mendoakan. Yang kemudian pada hari ke-12 itu Bapak minta pulang, walaupun dalam kondisi rumah sakit belum mengizinkan ya. Tapi dengan fasilitas atas permintaan pasien, maka kami keluarga sepakat karena Bapak ingin di rumah, nah kemudian kami bawa pulang ke rumah. Dan Jumat dua hari di rumah itulah kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memanggil Bapak pada saat hari Sabtu malam, jadi sudah masuk ke tanggal 8 Zulhijjah ya, hari Tarwiyah. Maghrib beliau masih salat Isya, tapi kemudian pada saat azan Isya itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala manggil Bapak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tepat pada salat Isya, dan kondisinya sempat salat maghrib beliau. Dan 2 hari di rumah itu yang kita lakukan adalah berusaha untuk merawatnya. Saya sendiri membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah sampai tuntas di samping Bapak, tetap dengan jarak ya, jaga jarak. Tapi ya barangkali itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertemu dengan semua anaknya. Saya sendiri bertemu pagi sampai, kalau yang adik yang terakhir itu yang merawatnya dari sejak kedatangan, terus sejak isoman. Kemudian siang harinya datang adik saya yang kedua dari yang kebetulan tinggalnya di luar kota ya, sempat ngobrol dan
pada siang harinya sempat minta diru'yah ya, dibacakan Al-Quran juga ya, sebenarnya kan diru'yah. Itulah kemudian ternyata pada saat masuk tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil Bapak ya dengan mengutus malaikatnya tepat pada saat azan Isya. Kesaksian dari saya selama 2 hari merawat di rumah ya, tidak ada bau tidak sedap sedikit pun, baunya biasa saja. Artinya walaupun kondisinya sempat tidak bisa bangun dari tidurnya, ya itulah seperti itu. Maka 8 Zulhijjah 1442 bertepatan dengan hari Tarwiyah, itulah kami ditinggal oleh Bapak untuk selamanya. Dan sesuai dengan protokol kesehatan ya, kami mengikuti protokol kesehatan, dimandikan oleh petugas dari RSUD ya, tapi selama dimandikan dan dikafan itu saya mengontrol, melihat ya, sehingga petugas pun selalu bertanya kepada saya ketika bagaimana ketika memasang kain kafan dan segala macamnya, semua dalam pengawasan kita. Jadi bukan di rumah sakit, ya mungkin ini salah satu hikmahnya. Saya sedikit berpendapat bahwa meyakini ya Bapak orang baik, dan beliau diwafatkan dalam usia 78 tahun 7 bulan. Sesungguhnya dimampirkan dengan peristiwa COVID, barangkali ada supaya mendapatkan keutamaan syuhada ya, karena sungguhnya orang yang mati dalam keadaan ta'un, dalam keadaan wabah, yakin itu sungguhnya adalah kematian sebagai seorang syuhada ya. Maka kami ikhlas bahwa beliau harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian setelah dimandikan di kain kafani, kemudian disolatkan di depan Masjid Al-Ikhlas ya. Saya sendiri yang memimpin salat jenazah ya, di hadapan teman-teman dari jamaah Masjid Al-Ikhlas. Saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza, beliau para jamaah dengan ikhlas, dengan sabar menunggu, karena sungguhnya pakan sudah sampai jam 12 malam ya. Akhirnya setelah kita doakan, kita salatkan ya di depan Masjid Al-Ikhlas, yang sekali lagi merupakan kebanggaan beliau, merupakan yang sering beliau ingat-ingat. Bahkan pulang dari rumah sakit pun, saya tuh kangen dengan masjid, Masya Allah. Saya tuh kangen dengan masjid, saya ingin mati dekat masjid saya. Makanya ketika saya membacakan surat Al-Baqarah, sempat beliau manggil saya, Mas, doakan. Itu kalau manggil saya Mas ya, manggil saya Mas, manggil ada saya Mbak, ada yang paling kecil baru kemudian namanya saja. Tapi kalau manggil saya Mas, Mas, doakan mudah-mudahan dimudahkan. Doanya gitu, mintanya begitu aja. Doakan mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya bacakan surat Al-Baqarah itu, nah kemudian ya kami mengaminkan saja, dan ya, ternyata itulah pertemuan kita yang terakhir ya, kita sholatkan. Kemudian sekitar jam 11 malam Om Bulan datang, sementara makam sudah siap, kami kemudian dikuburkan sekitar hampir selesai jam 12 malam dengan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi itulah 24 hari ya, dihitung dari sejak meninggalnya Pak. Barangkali hari ini sudah masuk hari yang ke-24. Saya sendiri merasa sangat bersyukur karena kemudian ya mungkin Allah memanggil Bapak dengan cara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu rahasianya apa, atau hikmahnya adalah beliau insya Allah termasuk salah seorang syuhada yang dipanggil pada saat ta'un ini, kena pandemi COVID-19 ini. Kemudian kira-kira kemarin malam ya, saya bermimpi ya. Dalam mimpi saya lihat seperti Bapak datang ke rumah ya, seperti kalau kami sedang di Bogor dulu ya, Bapak itu datang biasanya dengan mobil. Tapi hari itu Bapak datang bukan dengan rombongan keluarga. Saya nggak tahu rombongan siapa, banyak gitu ya, satu mobil besar, mungkin seperti kapasitas elf atau gimana gitu ya. Jelas mobilnya putih, kemudian teman-temannya juga berbaju putih semuanya.
Saya nggak kenal semua ya, tapi yang saya ingat pada saat itu bapak naik dari mobil karena mau pamit mau kembali, dengan senyum mengembang di bibir, kemudian masuk ke mobil melambaikan tangan dan nyusul ya, kata pesan beliau gitu ya. Saya hanya menganggukkan tangan, kemudian menganggukkan kepala dan ya insya Allah kami mandi dulu gitu. Kemudian setelah keberangkatan bapak tersebut, astagfirullahaladzim, saya mandi, mimpi itu saya mandi, tapi rasanya mandi itu nggak selesai sampai kemudian waktunya bis berangkat ya, kami harusnya naik bus gitu ya, ternyata kan belum jadi berangkat karena saya merasakan mandi itu seperti keluar tanah dari badan saya, kotor sekali ya Allah. Mungkin itu teguran Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa yang saya lakukan sehingga barangkali belum pantas berangkat, masih harus membersihkan diri dulu, melakukan tazkiyah atau nafas ya, mensucikan jiwa ya, baru kemudian kami berhak untuk menyusul bapak ya. Ya ini entah mimpi bukanlah sebuah kaidah hukum ya, tetapi sesungguhnya bagi seorang muslim meyakini bahwa mimpi juga adalah isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya ceritakan ini kepada adik saya, yang langsung yang kedua ini, yang usianya nggak terpaut jauh dengan saya, hanya beda 1,5 tahun, dia menceritakan bahwa sehari sebelumnya juga datangi bapak, kemudian bertemu dengan bapak dalam mimpi, kemudian adik saya ngajak pulang, ya pak pulang, saya manggil kakung gitu ya, karena membahasakan ke cucu ya kong pulang. Kemudian jawaban bapak ceritanya, beliau mengatakan, saya sekarang di sini, rumah saya sudah enak mbak, adem, rumah saya sudah enak mbak, adem. Saya mendengar cerita itu merinding gitu ya, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan itu sebagai satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ya, tentang posisi bahwa saat ini sudah di alam barzah, di alam kubur. Mudah-mudahan diberikan tempat yang nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sekali lagi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi kita, mengambil hikmahnya, pelajaran yang kita bisa ambil apa ya, hikmah yang kita bisa ambil apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan tempat yang terbaik di sisinya. Dan saya meyakini kebaikan-kebaikan doa itu adalah mudah-mudahan ini karena Bapak sudah meninggal bukan riya, tapi mengambil ibrah ya, pelajaran. Dalam usia 78 tahun ini beliau ahli tahajud setiap malam, selalu tahajud sekitar jam 2 pagi, kemudian biasanya jam 3 itu kadang-kadang menelpon saya ya, kemudian menanyakan tentang hal-hal agama, tentang ini itu gitu ya. Tapi sebetulnya saya mengetahui isyarat bapak, maksudnya adalah ngecek anaknya sudah bangun belum salat tahajud. Ya inilah kelebihan yang kemudian yang kedua, bapak ini ahli puasa. Dulu ketika usia 70 tahun sempat 3 tahun tidak puasa karena merasa berat. Ya ada usia 70 sampai 73 itu 3 tahun nggak puasa. Tapi kemudian beliau setelah berusia, justru pada saat usia 76 tahun ke atas ini rajin puasa sunnah, puasa Senin Kamis, dan sempat mendengarkan kajian di radio bahwa kalau kuat ya harus mengqadha puasanya gitu, walaupun dia 3 tahun sudah bayar fidyah gitu ya. Saya sarankan bayar fidyah. Tapi kemudian beliau ya dengan taujih di radio tadi bahwa kalau kuat harus puasa, beliau ya dengan kesungguhannya berpuasa 90 hari. Ya Masya Allah, dari mengqadha puasanya 90 hari dalam usia di atas 77 tahun itu sesuatu yang menurut saya sangat berat. Kan dan sebetulnya sudah selesai kalau udah bayar fidyah, tapi mungkin karena ingin mengambil keutamaannya beliau puasa, mengqadha puasanya 90 hari. Dan selesai gitu ya, tuntas bahwa beliau menyelesaikan mengqadha puasa selama 3 tahun yang ditinggalkan pada masa itu. Kemudian beliau juga sebelum meninggal
menyelesaikan puasa Ramadannya, bahkan menyelesaikan puasa sunnah Syawalnya lebih cepat dari saya. Seingat saya masih di bawah tanggal 10 Syawal sudah selesai ya. Beliau suka ngebel, udah selesai belum Syawalnya? Saya baru dapat 2 hari, udah selesai. Inilah barangkali keutamaan salat kedua adalah berkaitan dengan puasa. Beliau adalah ahli puasa. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa menurut saya, juga beliau ahli sedekah. Ya mungkin salah satu kebiasaannya adalah bahkan ketika hal yang kadang-kadang kita nggak mikir gitu. Beliau pernah masa kecilnya lapar, kemudian makan di sebuah warung yang biasanya kakaknya itu suka ngajak makan di situ, kemudian sudah dicatat nanti akhir bulan dibayar gitu ya. Nah hari itu karena dia lapar nggak bilang kepada kakaknya, beliau makan di situ, makan di warung itu, kemudian minta dicatat. Nah kemudian setelah itu nggak tahu atau dibayar atau tidak ya melupakan. Tapi bapak ingat gitu, artinya beliau tidak pikun, usia 78 tahun nggak pikun. Dicarinya ahli waris dari warung itu, kemudian berinfak, bersedekah kepada ahli warisnya, anak-anaknya. Masya Allah. Ini hal-hal yang kecil ya, tapi kemudian diingat-ingat ya. Jadi kebiasaan tahajud, kebiasaan puasa sunnah, kemudian kebiasaan sedekah, itulah yang saya kira diwariskan, diingatkan kepada kami, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, agar kami juga terus mengikuti jejak beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa beliau, kemudian mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Rabbi firli wali waliyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mohon doanya, mudah-mudahan live singkat di Facebook ini mengingatkan kita tentang bahwa dunia hanyalah sementara. Setiap kita akan menghadapi kematian, dan setiap kita harus bertanggung jawabkan perbuatan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'fu anha. Rabbi firli wali waliyya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.